Hai, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Yola, di podcast Yola malam ini. Aku di sini mau membahas soal pelajaran berharga dari sebuah cerita yang mungkin semua orang pasti mengalaminya. Saya, kamu, kalian, kita semua dulu pernah jatuh cinta. 1, 2, 3, bahkan mungkin lebih dari 5. Tapi kenapa setelah kita merasakan jatuh cinta, kita juga harus merasakan yang namanya patah hati? Mungkin cinta gak salah. Yang salah itu kita yang gak bisa. Kita yang gak bisa menjaga atau memeliharanya, atau memegang komitmennya, atau memegang janjinya, maybe sampai akhirnya itu semua hilang dan hanya meninggalkan luka dan juga kenangan. Aku sadar aku egois. Aku tidak pernah memikirkan perasaan pasanganku. Aku hanya ingin bahagia, dibahagiakan. Tanpa aku ingat, dia juga ingin dibahagiakan. Mungkin dia jengah dengan sikapku. Ya, aku bingung aku harus gimana. Seketika bahagia itu berubah menjadi hitam pekat, gelap, tak berwarna lagi, seperti sedia kala. Aku bingung, aku harus gimana? Aku harus kemana? Dan aku harus mencari apa? Apa yang harus aku berikan? Aku hanya bisa melamun, melihat dia pergi, tanpa bisa berkata apa-apa, tanpa menahannya. Aku menangis, ya, aku menangis. Dan aku masih bingung, apa yang aku tangisi? Kepergiannya kah? Cintanya kah? Dirinya kah? Pelukannya kah? Atau aku menangisi kebodohanku yang membiarkan dia pergi begitu saja, meninggalkanku sendiri di sini? Kamu, orang yang pertama membuat aku jatuh dan merasakan patah di saat yang bersamaan. Kamu kemana sih? Kamu mau benar-benar pergi meninggalkanku? Aku menunggumu. Jika memang kekuranganku membuat kamu pergi, tolong kembali dan lengkapilah kekuranganku ini. Tapi ternyata itu semua tidak berarti apa-apa bagimu. Kau memang benar-benar sudah pergi. Jika kau tutup jalanku untuk mencarimu, untuk menemukanmu, kau menutup semua jalan itu. Kau tidak memberiku kesempatan. Aku tahu, aku egois, aku kekanak-kanakan. Tapi apa mungkin aku harus dihukum? Dihukum seperti ini, ditinggalkan, dibiarkan membeku. Hati ini dibiarkan sendiri, sepi. Aku masih berharap kamu bisa kembali kepadaku, mengulang semuanya dari awal dan menata semuanya kembali dari awal. Aku mencoba tidak menangis, tidak menghukum diri sendiri, dan tetap berpikiran bahwa kau akan bisa kembali padaku. Walau aku tahu itu semua sepertinya tak mungkin. Itu semua sepertinya seperti mustahil bagiku. Tapi aku masih berusaha menunggumu untuk membuka jalan itu kembali dan kembali kepadaku. Tapi jika semua itu memang sudah tertutup dan tak bisa terbuka lagi, aku bisa apa? Aku hanya bisa menjadikan semua ini pelajaran berharga untuk aku, kamu, dan kita. Maafkan
luka yang telah aku beri padamu selama ini. Dan terima kasih atas kenangan yang kamu berikan dan kamu sisipkan. Walaupun aku terluka, tapi kenangan indah yang kamu berikan padaku jauh lebih besar daripada luka itu. Maaf, selama aku menjadi pendampingmu, aku tidak bisa menjadi yang terbaik buatmu dan juga untuk hidupmu. Semoga kamu bisa mendapatkan penggantiku yang jauh lebih baik dariku dan bisa menerima semua kekuranganmu dan bisa membahagiakanmu jauh lebih bahagia dari kau bersamaku dan bisa menyayangimu melebihi aku. Maafkan sifat kekanak-kanakanku, sifat egoisku, sifat manjaku, dan sifat acuhku kepadamu. Maaf. Kini bahagiamu bukan lagi denganku, senyumanmu bukan lagi senyumanku. Tapi tak apa, aku yakin aku baik-baik aja tanpa kamu. Aku tahu sekarang bagaimana rasanya kehilangan di saat aku sedang benar-benar membutuhkan dia dan menyayanginya sepenuh hati. Tapi kalau aku bisa meminta, aku ingin sekali lagi melihatmu dan memelukmu, agar duri di dalam hati ini sedikit tercabut, walau tidak semua, tapi sedikit lebih lega. Apa mungkin setelah ini aku bisa mendapatkan cinta lagi dan aku bisa percaya lagi seutuhnya? Aku selalu bertanya, mengapa harus ada kenangan di saat semua sedang baik-baik saja? Aku pun tak tahu. Tapi aku akan mencoba bangkit dari semua masa laluku dan tidak terlalu berlarut-larut dalam keterpurukan. Walau sulit, tapi pasti. Aku pasti bisa suatu hari nanti. Aku bangkit. Dan akan aku lepaskan semuanya. Luka, benci, marah, sedih, dan air mata. Jika saat waktu itu tiba, di saat itulah kau akan melihat aku tersenyum bahagia tanpa beban. Terima kasih untuk kamu, orang yang telah membuatku jatuh dan patah di saat waktu yang bersamaan. Thanks ya untuk waktunya menemani aku di podcast malam ini. Kita ketemu lagi di podcast malam berikutnya, di podcast Yola dengan judul yang sama, tapi kisah yang berbeda. Bye.